Kisah nyata horor pesugihan penjual mie kocok di Bandung. Tumbal kendi hitam kuah penuh rasa. Di tengah keramaian kota Bandung, di suatu sudut yang tidak terlalu mencolok, terdapat sebuah warung mie kocok sederhana yang selalu ramai pengunjung. Warung ini milik Kang Asep, seorang pria parubaya yang dikenal dengan senyumnya yang ramah dan masakan mie kocoknya yang legendaris. Setiap hari, pelanggan berbondong-bondong datang untuk menikmati hidangan yang telah menjadi ciri khas kota ini. Kuahnya yang kaya rasa dan bumbu-bumbu rahasia yang digunakannya menjadikan mie kocok Kang Asep sebagai salah satu yang terbaik di Bandung. Rianto, mahasiswa berusia 22 tahun, adalah salah satu pengunjung setia warung ini. Ia adalah sosok yang santai dan penuh rasa ingin tahu. Di sela-sela kuliahnya, Rianto sering menghabiskan waktu di warung tersebut, menikmati semangkuk mie kocok sambil bercengkerama dengan teman-temannya. Setiap kali ia mencicipi mie kocok itu, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya ketagihan. Aroma kuahnya yang wangi dan rasa pedasnya yang pas selalu membuatnya ingin kembali. Namun, akhir-akhir ini, Rianto mulai mendengar bisikan-bisikan di antara pelanggan lain. Terdapat rumor yang beredar di kalangan masyarakat tentang pesugihan yang dilakukan oleh Kang Asep. Ada yang mengatakan bahwa keberhasilan warung ini bukan hanya karena resepnya yang handal, tetapi juga berkat bantuan makhluk gaib. Dalam benaknya, Rianto mulai bertanya-tanya, apa benar Kang Asep berurusan dengan hal-hal mistis? Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Rianto memutuskan untuk mengunjungi warung mie kocok setelah menyelesaikan kuliah. Ia mencari tempat di pojok warung dan memesan semangkuk mie kocok. Ketika menunggu, ia mendengarkan percakapan antara dua pelanggan di meja sebelah. Dengar-dengar, Kang Asep punya kendi hitam yang menjadi pusat ritual pesugihan, ucap salah satu pelanggan. Katanya, setiap suapan mie kocok itu mengandung sedikit dari kekuatan gaibnya. Kepenasaranannya terpicu. Rianto merasa tergerak untuk menyelidiki lebih lanjut. Mengapa Kang Asep harus melakukan pesugihan? Apa yang membuatnya memilih jalan tersebut? Dalam pikirannya, berbagai pertanyaan muncul, dan rasa ingin tahunya semakin membara. Setelah menyelesaikan mie kocoknya, Rianto memutuskan untuk berbincang dengan Kang Asep. Ia ingin mencari tahu lebih dalam tentang rumor yang beredar. Saat ia menghampiri Kang Asep yang sedang meracik bumbu di dapur, Rianto merasakan aura aneh yang menyelimuti warung tersebut. "Kang, saya dengar ada cerita menarik tentang warung ini," ucap Rianto dengan nada santai. "Apa benar Kang Asep menggunakan kendi hitam untuk ritual pesugihan?" Kang Asep menatap Rianto dengan ekspresi datar, seolah-olah ia sedang mempertimbangkan apakah akan menjawab pertanyaan itu. "Ah, itu hanya cerita orang-orang," jawabnya sambil tersenyum. "Saya hanya memasak dengan penuh cinta. Semua yang datang ke sini adalah karena rasa mie kocok saya." Namun, Rianto merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasakan bahwa Kang Asep menyimpan sesuatu yang lebih, rahasia yang mungkin lebih dalam dari sekadar resep masakan. Malam itu, ketika Rianto pulang, ia tak bisa berhenti memikirkan tentang warung dan Kang Asep. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan warung mie kocok tersebut? Ia merasa panggilan untuk menyelidiki lebih jauh, meskipun ada rasa takut yang mengintai. Apakah ia siap menghadapi kebenaran di balik pesugihan yang mungkin mengancam tidak hanya dirinya, tetapi juga orang-orang yang ia cintai? Dengan tekad yang menguat, Rianto berjanji untuk mencari tahu lebih dalam tentang Kang Asep, kendi hitam, dan rahasia gelap yang mungkin mengintai di balik warung mie kocok favoritnya. Di luar, hujan masih turun deras, seolah-olah mengisyaratkan bahwa perjalanan yang akan ia tempuh tidak akan mudah. Setelah malam yang penuh pertanyaan, Rianto tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia mulai memerhatikan setiap detail di warung mie kocok Kang Asep. Setiap kali ia datang, ia merasa ada yang aneh. Suasana hangat warung itu kini terasa sedikit berbeda, ada aura misterius yang menyelimuti, seolah menyimpan rahasia besar di balik kesuksesan kuliner yang sangat dicintai masyarakat. Rianto kembali ke warung di malam yang tenang. Ia duduk di pojok yang sama dan memesan mie kocok seperti biasa.
Saat menunggu, ia melihat Kang Asep yang sibuk di dapur, mengaduk kuah dengan penuh konsentrasi. Namun, kali ini, Rianto memperhatikan dengan lebih seksama. Ia melihat Kang Asep mengambil sebuah kendi hitam dari bawah meja dapur, mengeluarkan beberapa tetes cairan hitam pekat dari dalamnya, lalu mencampurkannya ke dalam kuah mie. Hati Rianto berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa Kang Asep harus menggunakan kendi itu? Apa isi dari kendi hitam tersebut? Seiring dengan rasa penasaran yang semakin dalam, Rianto mulai mendengar bisikan yang lebih jelas dari pelanggan lain. Semua ini berkat kendi hitam itu, seorang pelanggan berkomentar kepada temannya. Kang Asep sudah melakukan ritual pesugihan selama bertahun-tahun. Tanpa itu, warungnya pasti sudah tutup. Rianto merasa terjebak dalam kegelapan. Ia ingin tahu lebih jauh tentang ritual pesugihan yang dilakukan Kang Asep, tetapi ia juga merasa takut. Apakah Kang Asep terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia keluar? Malam itu, setelah warung tutup, Rianto memutuskan untuk mengintip dari kejauhan. Ia bersembunyi di balik pohon di dekat warung, menunggu Kang Asep menyelesaikan aktivitasnya. Ketika malam semakin larut, Rianto melihat Kang Asep membawa kendi hitam ke belakang warung. Dengan langkah hati-hati, Rianto mengikuti Kang Asep. Ia bersembunyi di balik dinding kayu yang membatasi dapur dan halaman belakang. Dalam kegelapan, Rianto bisa melihat Kang Asep sedang mengeluarkan berbagai benda dari kendi tersebut, ramuan, bunga, dan bahkan foto-foto orang-orang yang tampaknya menjadi tumbal. Kang Asep mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak bisa dipahami Rianto. Ia mengatur altar kecil di tanah, menaruh ramuan dan bunga, lalu menyalakan beberapa lilin. Dengan suara bergetar, Kang Asep memohon kepada entitas gaib yang ia sembah agar memberinya kekayaan dan kesuksesan. Berikanlah aku pelanggan yang tak terhitung jumlahnya, ucap Kang Asep dengan penuh harapan. Aku akan memberikan yang terbaik untuk tumbal ini. Rianto terkejut saat melihat Kang Asep mengeluarkan foto Andre, anaknya yang masih muda. Dalam sekejap, semua kengerian itu terasa nyata. Rianto menyadari bahwa tumbal yang dimaksud bukan hanya hewan, tetapi juga energi dari orang-orang terdekat Kang Asep. Ia merasa gelisah dan ingin menghentikan semua ini, tetapi langkahnya terhenti oleh rasa takut. Kang Asep melanjutkan ritualnya, dan setelah beberapa saat, ia mengambil pisau kecil dan melakukan pemotongan di telapak tangannya. Tetesan darahnya jatuh ke altar, seolah-olah menjadi persembahan kepada makhluk gaib. Rianto merasa mual melihat semua itu, tetapi ia tidak bisa berpaling. Rasa penyesalan dan ketidakberdayaan menyelimuti dirinya. Akhirnya, setelah ritual selesai, Kang Asep mengangkat tangan dan berdoa dengan penuh harapan. Semoga semua ini membuahkan hasil, dan aku bisa menyelamatkan warung ini. Jangan biarkan Andre menderita karena semua ini. Rianto merasa hatinya hancur. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan Kang Asep dari jalan yang salah ini, tetapi ia juga tahu bahwa tindakan itu bisa berbahaya. Mungkin Kang Asep sudah terjebak dalam pesugihan ini, dan semakin ia berusaha menghentikannya, semakin besar risiko yang harus dihadapi. Setelah beberapa saat, Kang Asep kembali ke dalam warung, meninggalkan altar dan kendi hitam di luar. Rianto dengan hati-hati menghampiri altar yang ditinggalkan, melihat semua benda yang ada di sana. Ia merasakan energi yang menakutkan. Dalam hatinya, ia berjanji untuk menyelamatkan Andre dan menghentikan ritual pesugihan ini. Meskipun ia harus melawan Kang Asep dan makhluk gaib yang mengintai. Di dalam hati Rianto, gelombang penyesalan dan ketakutan bercampur aduk. Ia tahu bahwa jalan ke depan akan sangat berbahaya. Tetapi ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus melakukan sesuatu, dan secepatnya. Setelah menyaksikan ritual mengerikan yang dilakukan Kang Asep, Rianto merasa terjebak dalam ketidakpastian dan ketakutan. Ia tahu bahwa ia harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan pesugihan yang merugikan, tetapi dia juga menyadari bahwa ia membutuhkan bantuan. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk mencari dukun yang dikenal di Bandung. Pagi harinya, Rianto mencari informasi tentang Eyang Siti, dukun yang sering dibicarakan di kalangan masyarakat.
Banyak yang mengatakan bahwa Eyang Siti memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib dan ritual pesugihan. Ia pun bertekad untuk menemui Eyang Siti, berharap bisa mendapatkan pencerahan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah bertanya kepada beberapa orang, Rianto menemukan alamat Eyang Siti yang terletak di pinggiran kota. Saat ia tiba di rumah Eyang Siti, ia disambut oleh suasana yang tenang. Rumah itu dikelilingi oleh tanaman hijau dan bunga-bunga yang indah, memberikan kesan mistis namun menenangkan. Rianto merasa sedikit tegang, namun rasa ingin tahunya lebih kuat. Saat Rianto memasuki rumah, ia disambut oleh Eyang Siti, seorang wanita tua dengan wajah ramah dan mata yang tajam. Ia bisa merasakan bahwa Eyang Siti memiliki kekuatan yang luar biasa. "Anak muda, ada apa kau datang ke sini?" tanya Eyang Siti dengan suara lembut namun tegas. Rianto mengeluarkan semua yang ada di pikirannya, tentang Kang Asep, warung mie kocok, dan ritual pesugihan yang telah ia saksikan. Eyang Siti mendengarkan dengan seksama, kadang mengangguk tanda mengerti. Setelah Rianto selesai bercerita, Eyang Siti menatapnya dengan serius. "Pesugihan memang bisa memberikan kekayaan, tetapi itu bukan tanpa harga," ucapnya. "Setiap ritual yang dilakukan memerlukan pengorbanan, dan seringkali pengorbanan itu melibatkan orang-orang terdekat. Jika Kang Asep terus melakukannya, dia akan menyebabkan penderitaan yang lebih besar." Rianto merasa hatinya bergetar. Ia tahu bahwa Andre, anak Kang Asep, adalah salah satu yang paling menderita akibat ritual itu. "Apa yang harus saya lakukan untuk menghentikannya, Eyang?" tanyanya dengan penuh harap. Eyang Siti menghela napas, seolah mempertimbangkan kata-katanya. "Kamu harus menemukan cara untuk menghancurkan kendi hitam yang digunakan dalam ritual. Kendi itu adalah pusat kekuatan pesugihan Kang Asep. Tanpa itu, ritualnya tidak akan berhasil." Namun, Eyang Siti juga memperingatkan, "Tapi hati-hati, anak muda. Makhluk gaib yang dijadikan penghubung dalam pesugihan tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha melindungi kekuatan mereka." Rianto merasa semakin gelisah. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan Kang Asep, tetapi juga dengan kekuatan gaib yang lebih besar. "Bagaimana cara saya bisa melakukannya?" tanyanya lagi, berusaha mencari solusi. Eyang Siti memberikan beberapa petunjuk. "Kamu perlu melakukan ritual penangkal sebelum menghancurkan kendi. Siapkan persembahan yang tulus dan mintalah perlindungan kepada entitas baik. Tanpa itu, kamu akan rentan terhadap serangan makhluk gaib." Rianto mendengarkan dengan seksama, mencatat semua yang bisa ia lakukan. Ia juga diberitahu untuk mengumpulkan beberapa benda yang dianggap sakral, seperti garam, lilin putih, dan bunga-bunga tertentu yang memiliki energi positif. Setelah berdiskusi lebih lama, Rianto merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya. Ia berterima kasih kepada Eyang Siti dan berjanji untuk berhati-hati. Namun, saat ia keluar dari rumah dukun itu, ketakutan melanda hatinya. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya akan sangat berbahaya, dan ia hanya bisa berharap agar semua berjalan sesuai rencana. Di perjalanan pulang, Rianto memikirkan semua yang telah ia pelajari. Ia merasa lebih berdaya, tetapi juga lebih tertekan. Dalam pikirannya, ia membayangkan bagaimana cara menghancurkan kendi hitam dan menyelamatkan Andre dari pengorbanan yang tidak seharusnya ia alami. Sesampainya di rumah, Rianto segera mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk ritual penangkal. Ia mengumpulkan garam, lilin putih, dan bunga-bunga yang dibutuhkan, berharap semua itu bisa memberikan perlindungan yang ia butuhkan. Sambil menyiapkan segala sesuatu, pikiran Rianto melayang ke Kang Asep. Apa yang akan terjadi jika Kang Asep mengetahui rencananya? Apakah ia akan melawan? Rianto merasakan konflik batin yang mendalam. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan Andre dan menghentikan pesugihan, tetapi di sisi lain, ia juga merasa kasihan kepada Kang Asep yang terjebak dalam keputusasaan. Dengan semua rasa takut dan harapan bercampur aduk, Rianto bersiap untuk menghadapi malam yang akan menentukan nasib tidak hanya dirinya, tetapi juga kehidupan Kang Asep dan keluarganya. Malam itu terasa mencekam, dan Rianto merasakan ketegangan di seluruh tubuhnya.
Ia telah menyiapkan semua yang diperlukan untuk ritual penangkal, garam, lilin putih, dan bunga-bunga yang dipilihnya dengan hati-hati. Dalam hatinya, ia tahu bahwa langkah ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya dari kekuatan gaib yang mengintai dan untuk menghentikan ritual pesugihan Kang Asep yang telah merugikan banyak orang. Rianto menuju warung mie kocok Kang Asep dengan hati-hati. Suasana malam di Bandung tampak sunyi, hanya suara desiran angin yang menambah kesan mencekam. Saat ia tiba di depan warung, Rianto melihat lampu masih menyala, dan Kang Asep tampak sedang merapikan barang-barang di dalam. Dengan penuh tekad, Rianto bersembunyi di balik semak-semak di dekat warung, menunggu saat yang tepat untuk memulai ritual penangkal. Ia merasakan detak jantungnya semakin kencang, seolah-olah berusaha mengingatkan betapa berbahayanya tindakan yang akan ia ambil. Ketika Kang Asep akhirnya menutup warung dan keluar, Rianto mengintip dari balik semak-semak. Ia melihat Kang Asep mengunci pintu dan beranjak ke belakang, seperti biasa, untuk melakukan ritual malamnya. Ini adalah saat yang tepat. Rianto mengambil nafas dalam-dalam, berdoa dalam hati agar semua berjalan lancar. Ia menyelinap ke belakang warung, menuju tempat di mana Kang Asep biasanya melakukan ritual. Dengan cepat, ia menyiapkan altar kecil dari tanah, menaruh garam di sekelilingnya sebagai perlindungan, dan meletakkan lilin putih serta bunga-bunga yang telah ia kumpulkan. Setelah semuanya siap, Rianto mulai mengucapkan mantra penangkal yang diajarkan oleh Eyang Siti, berharap agar entitas baik melindunginya dari serangan makhluk gaib. Saat lilin menyala, cahaya putihnya menerangi area sekitar, menciptakan suasana magis yang menenangkan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, Rianto merasakan angin kencang berhembus, dan suasana di sekelilingnya berubah menjadi gelap. Dari kegelapan, Rianto melihat bayangan hitam muncul. Dari belakang, Kang Asep tiba-tiba muncul, terkejut melihat Rianto sedang melakukan ritual. Ekspresi wajah Kang Asep berubah antara marah dan bingung. "Apa yang kau lakukan di sini, Rianto?" serunya. Rianto berusaha tetap tenang. "Kang Asep, saya ingin menghentikan semua ini. Pesugihan yang kau lakukan tidak akan membawa kebaikan. Lihat saja Andre, ia menderita karena ini." Kang Asep tampak terkejut mendengar nama anaknya disebut. "Jangan campuri urusanku. Ini satu-satunya cara aku bisa menyelamatkan warung ini," teriak Kang Asep dengan nada putus asa. Saat keduanya berdebat, bayangan hitam itu semakin mendekat. Seolah-olah makhluk gaib yang melindungi kendi hitam Kang Asep merasa terancam oleh kehadiran Rianto. Rianto merasakan hawa dingin yang menyelimuti, dan ia tahu bahwa makhluk itu tidak akan tinggal diam. "Lihat, Kang, ini semua tidak benar. Kita bisa mencari jalan lain." Rianto berusaha meyakinkan Kang Asep, tetapi saat itu, bayangan hitam melompat menyerang, menciptakan suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Rianto merasakan energi negatif yang sangat kuat. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa ia harus melawan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menyelamatkan Andre dan Kang Asep. Ia mengangkat tangannya, memohon perlindungan kepada entitas baik yang ia sembah dalam ritualnya. "Dengan nama yang baik, aku memohon, jauhkan makhluk ini," teriak Rianto, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Ia menggenggam lilin putih dan meletakkannya di tengah altar, berharap agar cahaya suci itu bisa mengusir kegelapan. Bayangan hitam itu semakin mendekat, dan Rianto merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun, ia tidak bisa mundur. Ia membuka matanya lebar-lebar dan berdoa dalam hati. Dalam sekejap, cahaya lilin putih mulai bersinar lebih terang, memancarkan energi positif yang berusaha mengusir kegelapan. Kang Asep terlihat bingung dan ketakutan. "Rianto, apa yang kau lakukan?" tanyanya dengan nada panik, tetapi Rianto tidak bisa menjawab. Ia terlalu fokus pada makhluk gaib yang mendekat. Saat cahaya lilin semakin kuat, bayangan hitam itu terhenti sejenak. Rianto merasakan harapan muncul. "Tunjukkan kekuatanmu, jauhkan makhluk ini," serunya lagi, dan saat itulah, cahaya dari lilin menyebar ke seluruh ruangan, menciptakan aura yang menenangkan. Akhirnya, bayangan hitam itu mulai bergetar,
tampak kesakitan oleh cahaya yang menyilaukan. Rianto terus berdoa, tidak menghiraukan rasa takut yang menggerogoti dirinya. Dalam sekejap, bayangan itu berteriak dan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan suasana sunyi. Kang Asep terjatuh ke tanah, tampak lemah dan bingung. Apa yang terjadi? Tanyanya, tatapannya kosong. Rianto menghela nafas lega, tetapi ia tahu ini belum berakhir. Kendi hitam masih ada, dan Kang Asep masih terjebak dalam pesugihan. Ini belum selesai, Kang. Kita harus menghancurkan kendi hitam itu, ujar Rianto dengan tegas. Kang Asep menatap Rianto dengan mata penuh penyesalan. Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan. Aku terjebak dalam keputusasaan, katanya, suara penuh kesedihan. Rianto merasakan empati terhadap Kang Asep. Di tengah semua ini, ia tahu bahwa Kang Asep juga seorang ayah yang ingin melindungi anaknya. Kita bisa mencari jalan lain, Kang. Mari kita hentikan semua ini bersama-sama. Dengan langkah mantap, mereka berdua menuju tempat di mana kendi hitam disimpan. Rianto mengambil kendi itu, merasakan energi berat yang mengalir dari dalamnya. Dalam hati, ia berdoa agar keputusan ini membawa kebaikan bagi mereka semua. Saat mereka bersiap untuk menghancurkan kendi, Rianto merasakan keraguan Kang Asep. Apa yang akan terjadi setelah ini? Tanya Kang Asep, suaranya bergetar. Tidak ada jalan yang lebih baik kecuali kita mengambil risiko ini. Kita harus mengakhiri semua penderitaan yang ditimbulkan oleh pesugihan ini, jawab Rianto dengan keyakinan. Dengan ketegangan yang mengisi udara, mereka bersiap untuk menghancurkan kendi hitam itu. Rianto tahu bahwa pertarungan ini masih jauh dari selesai, tetapi ia tidak akan mundur. Malam semakin larut, dan suasana di sekitar warung mie kocok Kang Asep terasa tegang. Rianto dan Kang Asep berdiri di depan kendi hitam, yang kini terletak di atas altar yang telah Rianto buat sebelumnya. Kendi itu tampak menakutkan, dengan aura gelap yang menyelimutinya. Rianto bisa merasakan beban energi negatif yang mengalir dari dalam kendi, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha untuk keluar. Rianto menatap Kang Asep. Kang, kita harus melakukannya sekarang. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini, katanya, suaranya bergetar dengan campuran ketegangan dan harapan. Kang Asep terlihat bingung dan penuh penyesalan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, Rianto. Aku takut kehilangan segalanya, warung, hidupku, dan bahkan Andre. Suaranya penuh dengan keraguan. Rianto merasa empati terhadap Kang Asep. Kang, kami tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kegelapan. Ini adalah kesempatan untuk mengubah segalanya. Kita bisa mulai dari awal, ucapnya, berusaha memberi semangat. Dengan napas dalam-dalam, Kang Asep akhirnya mengangguk. Baiklah, mari kita akhiri ini bersama-sama. Rianto menggenggam kendi hitam dengan kuat. Ia bisa merasakan getaran dari dalamnya, seolah-olah kendi itu berusaha melawan. Dalam hati, ia berdoa agar semua yang telah terjadi tidak sia-sia. Ia ingat semua penderitaan yang dialami Andre, anak Kang Asep, dan semua pelanggan yang tidak mengetahui kebenaran di balik kesuksesan warung ini. Sekarang, Kang, kita hancurkan, teriak Rianto, dan bersama-sama, mereka mulai memukul kendi itu dengan benda berat yang mereka temukan. Suara pecahan kaca dan suara dentingan menggema di malam yang sunyi. Setiap kali kendi itu terantuk, Rianto merasakan gelombang energi negatif semakin kuat. Tiba-tiba, dari dalam kendi, suara mengerikan mulai terdengar, seolah-olah makhluk gaib yang pernah dijadikan penghubung dalam pesugihan marah dan berusaha melawan. Tidak, kalian tidak boleh melakukannya, teriak suara yang bergema, membuat Rianto dan Kang Asep terhenti sejenak. Kang Asep tampak ketakutan. Rianto, kita harus berhenti. Mereka akan menghancurkan kita, serunya. Tapi ini satu-satunya cara, jawab Rianto, berusaha meyakinkan Kang Asep untuk terus melanjutkan. Kita harus berani menghadapi konsekuensinya. Akhirnya, dengan satu pukulan terakhir, kendi hitam itu pecah menjadi serpihan. Saat itu juga, sebuah cahaya terang memancar dari dalamnya, diikuti oleh jeritan yang menggema di udara. Rianto dan Kang Asep terjatuh ke tanah,
terkejut oleh cahaya yang menyilaukan dan suara mengerikan yang menghilang. Setelah beberapa saat, suasana kembali tenang. Rianto dan Kang Asep berdiri, melihat serpihan kendi yang berserakan di tanah. Namun, tidak ada lagi aura gelap yang menyelimuti. Mereka merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari hati mereka. Tetapi, saat mereka kembali ke dalam warung, suasana berubah menjadi mencekam. Kang Asep terlihat lebih lemah dari sebelumnya, dan Rianto merasakan kesedihan yang mendalam. "Apa yang telah kita lakukan?" tanya Kang Asep, suaranya bergetar. "Semua pelanggan, warung ini, semuanya hilang." Rianto merasakan hati yang hancur melihat Kang Asep dalam keadaan putus asa. "Kita bisa memulai dari awal, Kang. Kita bisa membuat warung ini tanpa pesugihan," ujarnya, berusaha menenangkan. Namun, hatinya tahu bahwa apa yang terjadi tidak dapat diubah. Kang Asep berlutut, menatap serpihan-serpihan kendi yang berserakan. "Aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku merugikan diriku sendiri dan keluargaku. Andre, dia mungkin tidak bisa memulihkan diri," ucapnya sambil menangis. Rianto merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa meskipun mereka telah menghentikan pesugihan, dampaknya sudah terlalu jauh. Andre, anak Kang Asep, terbaring lemah di rumah mereka, tidak dapat bangkit dari kondisi yang diciptakan oleh ritual pesugihan itu. Dengan langkah berat, Rianto mengikuti Kang Asep ke rumahnya. Saat mereka tiba, suasana di dalam rumah terasa hampa. Andre terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat dan tampak kelelahan. Rianto merasa hatinya hancur melihat keadaan anak itu. Ia ingin melakukan sesuatu, tetapi ia merasa tidak berdaya. Kang Asep mendekati Andre, menatapnya dengan penuh penyesalan. "Maafkan aku, anakku. Aku terjebak dalam keserakahan dan tidak melihat betapa aku telah menyakiti kalian," ucapnya dengan suara penuh air mata. Rianto merasakan beban berat di dadanya. Ia ingin membantu, tetapi ia tahu bahwa semua ini tidak bisa diubah. Pesugihan yang dilakukan Kang Asep telah menghasilkan kerugian yang besar, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk keluarganya. Akhirnya, dalam hening malam, Rianto menatap Kang Asep dan Andre. Ia menyadari bahwa mereka semua terjebak dalam lingkaran kesedihan yang diciptakan oleh keinginan untuk mencari kekayaan dengan cara yang keliru. Meskipun mereka telah menghentikan pesugihan, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Kang Asep, yang sebelumnya penuh harapan, kini hanya melihat masa depannya yang kelam. Dalam kesunyian itu, Rianto berjanji untuk membantu Kang Asep dan Andre, berusaha mencari jalan baru tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa proses pemulihan akan panjang dan menyakitkan. Saat fajar menyingsing, Rianto meninggalkan rumah Kang Asep dengan perasaan hampa. Ia menyadari bahwa pencarian kekayaan tidak seharusnya datang dengan pengorbanan. Terkadang, jalan yang benar adalah mencari kebahagiaan dalam kesederhanaan, tanpa harus mengorbankan orang-orang yang kita cintai. Cerita ini menyampaikan beberapa hikmah yang dalam dan dapat diambil sebagai pelajaran. 1. Keserakahan tidak membawa kebaikan. Pencarian kekayaan dengan cara yang tidak etis, seperti pesugihan, seringkali berujung pada penderitaan dan penyesalan. Keserakahan dapat menghancurkan kehidupan dan hubungan dengan orang-orang terdekat. 2. Pentingnya keputusan yang bijak. Setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi. Dalam cerita ini, keputusan Kang Asep untuk melakukan pesugihan membawa dampak negatif tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga untuk keluarganya. Mengambil keputusan dengan pikiran yang jernih dan mempertimbangkan dampak jangka panjang adalah kunci untuk hidup yang lebih baik. 3. Kekuatan keluarga dan cinta. Kisah ini menunjukkan bahwa cinta kepada keluarga adalah hal yang paling berharga. Meskipun Kang Asep terjebak dalam pesugihan, penyesalan dan rasa cintanya kepada anaknya, Andre, menunjukkan bahwa hubungan keluarga harus dijaga dengan baik. 4. Pentingnya mencari bantuan dan dukungan. Rianto berusaha mencari bantuan dari Eyang Siti, menunjukkan bahwa tidak ada salahnya meminta saran atau dukungan dari orang lain saat menghadapi masalah. Terkadang, kita memerlukan perspektif luar untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan.
5. Proses pemulihan memerlukan waktu. Setelah menghadapi kesulitan, proses pemulihan tidaklah instan. Kang Asep dan Andre harus menghadapi kenyataan pahit, dan Rianto berkomitmen untuk membantu mereka. Ini mengajarkan bahwa meskipun masa lalu tidak dapat diubah, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa depan. 6. Kekuatan spiritual dan moral. Cerita ini menunjukkan pentingnya memiliki prinsip dan nilai moral dalam hidup. Kekuatan spiritual dan keyakinan dapat membantu seseorang menghadapi situasi sulit dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Dengan demikian, cerita ini bukan hanya tentang pencarian kekayaan, tetapi juga tentang penyesalan, penebusan, dan pentingnya menjalani hidup dengan integritas dan cinta.